Saudara, pertengahan Oktober sedikitnya 7 orang calon pengantin telah melaporkan pemilik WO Harmoni atas dugaan penipuan. Diperkirakan kerugian puluhan korban mencapai ratusan juta rupiah. Lantas, bagaimana penanganan kasus ini? Ikuti selengkapnya dalam gelar perkara tipu-tipu wedding organizer bersama saya, Elgin Fridianto. AA, si pemilik WO Harmoni dengan beragam alasan berkali-kali meminta uang cicilan jasa WO. Padahal korban baru saja melakukan pembayaran. Namun mendekati hari H pernikahan korban, pihak WO Harmoni tidak bisa dihubungi. Lantas, mengapa banyak calon pengantin menjadi korban WO Harmoni? Simak penelusuran jurnalis Kompas TV, Suara Adzani. Kalaupun kita mau masukin dia ke penjara, ya udah berarti uang lo angus gitu, kayak gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita mau menjarain dia, ya udah uang lo angus gitu. Dan saat ini penyidik melakukan proses penyelidikan untuk mendalami terkait laporan tersebut. Delik aduannya apa, Pak? Terkait dengan penipuan. Penipuan wedding organizer terjadi lagi. Kali ini di Kota Bekasi, puluhan calon pengantin terancam tidak dapat melangsungkan pernikahan atau malah menunda pernikahan lantaran diduga kena tipu pemilik wedding organizer Harmoni. Mungkin di antara Anda menjadi korbannya. Lalu mengapa puluhan calon pengantin menjadi korban atas penipuan ini? Simak penelusuran saya untuk Anda. Kwitansi dengan materai. Itu yang paling saya yakin kayak oke nih orang benar. Kantornya pun benar. Itu ada yang udah ditinduk, kita udah laporan, katanya 18 ya Pak tadi ya. 18 orang yang laporan. Jadi totalnya berapa sih Mbak yang sudah terkumpul korbannya Mbak? Banyak, 56. Belasan calon pengantin meradang. Mereka melaporkan wedding organizer Harmoni yang diduga telah melakukan penipuan. Uang puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dipastikan melayang. Baru menerima laporan polisinya yang diteruskan ke kami untuk ditindaklanjutin, dan saat ini penyidik melakukan proses penyelidikan untuk mendalami terkait laporan tersebut. Delik aduannya apa, Pak? Terkait dengan penipuan. Sebelumnya para korban sempat mendatangi kantor WO Harmoni, namun ternyata kantor tersebut telah kosong. Yang ada tinggal beberapa peralatan pesta perkawinan. Saat ini para korban tengah menanti klarifikasi polisi terkait dugaan penipuan WO Harmoni. Saudara, inilah lokasi dari kantor Harmoni Wedding Organizer yang sudah 3 bulan lamanya A, pemilik WO tidak membayar uang sewa. Tadi jika kita cek memang sudah tidak bisa terbuka pagarnya dan terlihat memang sudah tidak ada banner yang terpasang atau identitas dari Harmoni Wedding Organizer. Jika kita melihat juga di sini lokasinya memang cukup strategis karena tepat di pinggir jalan raya. Dan bangunan 2 lantai ini memang cukup mewah, jadi memberikan kesan yang memberikan kepercayaan konsumen untuk bekerja sama bersama dengan Harmoni Wedding Organizer. Guna mengetahui aktivitas sehari-hari di kantor WO Harmoni, kami menemui Suryo, Sekretaris RT 1. Suryo menyebut AA menyewa rumah di Jalan Raya Gunung Salak, Kayuringin, Bekasi selama 1 tahun. Namun selama ini AA sulit ditemui. Uang sampah, uang. Emang setiap bulan kan kita ke situ, tapi nggak ketemu orangnya. Oh, baru ketemu itu di bulan? Di bulan Agustus. Di bulan Agustus saya ketemu. Nah, saya naik ke atas, emang keadaannya udah berantakan ya dalamnya. Nah, itu saya ketemu orangnya, katanya dijanjiin besok. Saya gitu. Besoknya datang lagi, nggak ada orangnya. Sebelum dugaan penipuan muncul, Surya mendapati setiap akhir pekan selalu ada aktivitas karyawan di kantor WO Harmoni. Kalau ada persiapan bunga gitu, itu ramai. Berarti karyawannya juga banyak? Banyak. Karyawannya juga banyak, tapi? Banyak sih, banyak kayaknya. Kalau lagi kalau saya lihat waktu setiap
Sabtu atau Minggu gitu ya. Jumat, Sabtu, Minggu lah. Rame itu. Oh gitu. Nah semenjak itu saya setelah Agustus mulai nggak ngeliat lagi di orangnya. Diketahui jumlah korban penipuan WO Harmoni berjumlah 56 orang. Rata-rata para korban tertarik menggunakan jasa WO Harmoni lantaran iming-iming harga miring dan kemudahan pembayaran. Salah satunya Maulida Munisah. Perempuan ini mengaku mendapat harga cukup murah untuk resepsi pernikahannya, yakni sekitar 24 juta. Emang semuanya dapat, aku lakuin semua tuh dapat, kayak udah pre-wed, udah undangan tuh 1.000 undangan, terus souvenir itu 400, terus undangan web juga dapat gitu kan. Udahlah, udah nggak usah pusing gitu, bilangnya sih gitu. Oh ya udah deh, gitu doang awalnya. Namun Maulida sempat kaget lantaran AA, si pemilik WO Harmoni, meminta uang muka cukup besar. Kayak awalnya, misal nih dia minta DP-nya kan besar nih. Kita juga awalnya kan kaget kan. Di mana-mana mungkin namanya wedding itu DP-nya nggak besar, tapi mungkin di pertengahan acara atau di H-1 acara itu mereka harus pelunasan biasanya gitu, itu wajar gitu kan. Cuman yang awalnya ini dia mintanya DP-nya besar kan. Oke, kita transfer DP besar karena awalnya kan nggak ada curiga apa-apa sama dia kan. Karena tanteku juga udah beberapa kali ke sana, 2 kali kayaknya dia ke sana, itu ada tempatnya dan dia udah ada di situ gitu loh. Jadi kita pikir oh ya udah gitu. Kerja emang ada bener gitu, ya udah kan. Dugaan kasus penipuan bermula saat AA seenaknya meminta uang cicilan jasa WO. Awalnya Maulida dapat memaklumi lantaran tidak ada kesepakatan terkait metode pembayaran. Yang jelas, klien bisa mencicil. Kecurigaan Maulida muncul setelah sepekan membayar uang muka. AA meminta Maulida mentransfer sejumlah uang. Selanjutnya, dengan berbagai alasan, AA beberapa kali meminta uang pelunasan. Pada Agustus, Maulida telah melunasi pembayaran. Kayak, nah terus tiba-tiba dia selang seminggu, apa selang berapa hari gitu, dia WA kayak, kalau misalkan mau, Kak mau nggak gitu, DP lagi nih gitu, dengan iming-iming yang lainnya tuh udah transfer. Jadi kayak yang bulan Desember nih udah transfer nih Kak gitu. Sekian gitu, tinggal neng doang nih dia bilang gitu, yang baru masuk segini dia bilang gitu. Ya kita bukan gimana-gimana, cuman kan kalau digituin kan gimana ya gitu kan. Emang nggak bisa ya Kang gitu kan, kita bayar kok nanti gitu. Terus dia bilang ya tapi yang lain udah bayar neng segini gitu kan. Mau lanjut apa gimana, dia bilang gitu. Kalau mau dilanjutin ya nambah lagi lah gitu bilang. Kan karena yang lain udah DP-nya udah gede gitu. Tiba-tiba kayak oke nih kalau kakak mau, kalau kakak bisa nih hari ini transfer, nanti aku korting 2 juta dia bilang gitu. Terus sama kakak dapat video 360. Kakak boleh pilih video 360 atau apa sih kayak asap jalanan gitu yang buat jalan terus ada asapnya atau gitu, kakak mau pilih yang mana gitu. Serius Kang gitu kan. Kok lumayan ya gitu. Ya udah deh, ya udah iya aku transfer gitu, kayak gitu-gitu. Terus nanti selang lagi seminggu lagi kayak gitu lagi, kayak gitu. Hingga akhirnya saat hari H pernikahan tinggal 4 hari, Maulida kelimpungan. Pihak WO Harmoni tidak ada yang bisa dihubungi. Maulida sadar telah ditipu. Sekali lagi, Maulida mencoba mengirim pesan WA pada pemilik WO untuk meminta pertanggungjawaban. Mirisnya, AA malah menawarkan pilihan sekaligus ancaman. Gitu, dan dia ngasih 2 opsi sama aku. Apa itu? Satu opsinya, kita bisa ke rumahnya, ke keluarganya untuk minta pasangin tenda sama dekorasi, karena yang punya tenda sama dekorasi dia bilang dia punya sendiri, jadi kita bisa dipasangin. Terus kalau misalkan mau pakai vendor-vendor yang bekerja sama dia kayak fotografinya atau henanya, makeup dan lain-lain, dia minta uang lagi, kayak seakan-akan dia minta uang lagi. Terus yang opsi kedua, kalaupun kita mau masukin dia ke penjara ya udah berarti uang lo angus gitu, kayak gitu. Iya, jadi kalau misalkan kita mau menjarain dia ya udah uang lo angus gitu. Tapi kalau lo mau opsi 1 ya udah lo datang aja gitu.
Cinta Maulida dan sang kekasih benar-benar diuji lantaran 4 hari menjelang momen bahagia, mereka malah menjadi korban penipuan WO Harmoni. Namun demi mewujudkan janji suci dan karena undangan telah dibagi, Maulida tetap menikah pada 13 Oktober. Usai acara, Maulida baru mengetahui ternyata banyak calon pengantin lain menjadi korban WO Harmoni. Habis itu fokus ke pernikahan dengan dari awal. Iya. Acara pernikahan dari awal. Terus akhirnya ketemu korban-korban lain, tahu kalau ada korban lain itu gimana? Aku nggak tahu, tiba-tiba di grup itu aku dimasukin grup korban Harmoni Wedding. Terus kayak ya udah akhirnya iya aku tolong sebutin ya gitu atas nama siapa, terus kerugiannya berapa gitu kan, acara tanggal berapa. Aku sebutin. Aku dengan Maulida, acara aku tanggal 13 Oktober gitu kan, aku udah. Senasib dengan Maulida, Aisyah yang merencanakan menikah akhir tahun ini terancam melangsungkan pernikahan tanpa jasa WO. Aisyah mengaku tergiur harga murah membuatnya menjatuhkan pilihan pada WO Harmoni. Dia sekalian menawarkan nih cateringnya mau saya aja nih, saya murah 40.000 per porsi. Saya tergiur tuh 40.000 per porsi. Ya udah deh, saya boleh deh, soalnya ini kan tanda tangan kwitansinya pakai materai juga, jadi saya yakin, saya percaya. Terus saya total tuh 31 juta karena saya udah masuk DP-nya 65% sebesar 20 juta. Jadi sama dia didiskon jadi 29 juta totalnya. Jadi nanti ada pelunasan lagi 9 juta setelah nikah. Setelah ramai kabar penipuan yang dilakukan WO Harmoni, AA, si pemilik WO, tidak dapat dihubungi sama sekali. Aisyah kecewa, namun ia dan kekasihnya memutuskan tetap akan menikah tahun ini secara sederhana. Itu tuh saya WA, dia tuh slow respon banget, bener-bener dia balas, tapi balas terakhir tuh hari Kamis doang. Terus saya Jumat saya WA lagi, bener-bener checklist 2 doang, sampai Sabtu, sampai Minggu, udah sampai itu dia centang 1. Rencananya mau nikah di mana, Mbak? Saya rencananya nikah di rumah aja sih akhir tahun ini. Pemilik wedding organizer Harmoni kerap kali meminta uang pelunasan di luar kesepakatan bersama para korban. Namun anehnya, para korban selalu menuruti permintaan para pelaku. Saudara, untuk menghindari WO bermasalah, apa yang bisa dilakukan para calon pengantin untuk mempersiapkan acara pernikahan? Simak ulasannya bersama saya. Anda kembali digelar perkara saudara, meski kasus penipuan wedding organizer terjadi berulang kali, tapi masyarakat masih jadi korban. Ada sejumlah tips bagi Anda agar tidak salah pilih WO bermasalah. Simak liputannya berikut ini. Pengantin itu harapannya besar gitu loh, makanya ketika disuruh ngasih DP dia segera mau karena khawatir mencari gedung susah, mencari tanggal itu susah gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh pelaku. Akan dimulai pada saat tiba-tiba mereka meminta pembayaran lebih cepat dari seharusnya. Itu bisa menjadi satu tanda. Terlepas dari apapun alasannya, aku rasa sih kurang baik ya. Dia awalnya tuh WO itu menjanjikannya manis mas, manisnya tuh kayak dia tuh misalkan diskon, banyak-banyak promo, banyak-banyak bonus dan lain-lainnya. Kasus penipuan wedding organizer telah terjadi berulang kali. Salah satu kasus penipuan WO yang pernah mendapat sorotan masyarakat terjadi beberapa tahun lalu di Depok, Jawa Barat. Puluhan calon pengantin menjadi korban WO Pandamanda. Salah satu korban sempat memviralkan kekesalan saat menemui pemilik WO di rumahnya. Saya datang ke galeri sampai fitting, saya tanyain lagi, Mas Anwar ini udah gini nih. Iya oke. Insya Allah lancar kok, insya Allah lancar. Ini udah disiapin semuanya. Mana buktinya? Apa tanggung jawab kamu sebagai owner? Korban kecewa
Lantaran tepat di hari pernikahan, makanan tak datang, dekorasi pun terlambat. Sementara para tamu telah tiba. Padahal, ia telah melunasi biaya pernikahan sebesar 50 juta rupiah ke WO Pandamanda. Modus pelaku penipuan WO beragam. Di antaranya, menawarkan harga murah fasilitas lengkap, hingga pelaku kerap meminta uang secara bertahap di luar kesepakatan. Dalam kasus dugaan penipuan WO Harmoni, para korban termasuk Maulida tidak pernah menolak saat pelaku berkali-kali meminta uang. Maulida mengaku alasan pelaku membuatnya tidak enak hati menolak. Misalkan aku kayak, Kang aku masih kerja gitu kan, aku nggak bisa transfer sekarang, lagian juga uangnya dari pasanganku gitu. Jujur nih AA juga lagi sakit nih ya, lagi dirawat, dia bilang gitu kan, ya udah nggak apa-apa pakai duit AA dulu deh gitu. Kayak gitu Kak, sampai kayak gitu. Kalau misalnya Neng mau transfer, ya udah nggak apa-apa pakai duit AA dulu deh, transfer ke perusahaan, dia bilang gitu kan, ke PT-nya Harmoni Wedding lah mungkin gitu. Nanti kalau misalkan Neng udah bisa transfer, Neng transfer aja ke Akang nih, Akang tolongin Neneng gitu. Jadi aku ada rasa kayak, emang oh baik banget kayak gitu. Aku baik banget gitu. Sakit tapi masih bisa nolongin kayak gitu-gitu loh. Dan setiap klien tuh kayaknya beda-beda sih cara nanggepinnya. Kini, Maulida dan para korban lain hanya berharap polisi dapat mengungkap kasus ini dan pemilik WO bertanggung jawab mengembalikan uang mereka. Aku cuma bisa berharap buat pengantin-pengantin yang belum melaksanakan acara, semoga acaranya lancar. Percaya aja semua pasti ada jalannya. Ini salah satu ujian kita menikah pasti. Terus untuk Adin semoga cepat ditangkap dengan hukuman seberat-beratnya. Harapan ke depan sih semoga dia cepat ketangkap, dia jerak lah sama kehidupannya dia udah bohongin banyak orang. Harapnya dia bisa bertanggung jawab, bisa balikin dana-dana yang udah kita keluarkan buat dia. Pernikahan semestinya menjadi momen yang membahagiakan kedua calon pengantin. Tentu saja, setiap calon pengantin ingin pernikahannya berkesan bagi keluarga dan tamu undangan. Wedding organizer dipercaya dapat merealisasikan kebahagiaan tersebut. Kriminolog Hasanah Hanifah menilai oknum nakal pemilik WO memanfaatkan kondisi tersebut untuk melakukan penipuan. Mereka bisa memanipulasi korban itu karena dia tahu dia dalam kondisi yang sangat-sangat happy karena mau menikah. Dia menjanjikan kegembiraan itu terhadap si korbannya. Berarti kan dia memanipulasi emosional dari si korban. Ini perlu keterampilan khusus dari si pelaku ini. Ketika pelaku ini bisa menguasai secara psikologis, jadi ini memudahkan sekali pelaku untuk menjerat mereka itu menjadi korban. Pengantin itu harapannya besar gitu loh. Makanya ketika disuruh ngasih DP, dia segera mau karena khawatir mencari gedung susah, mencari tanggal itu susah gitu. Jadi itu yang dimanfaatkan oleh pelaku. Selain itu, lemahnya pengetahuan masyarakat tentang pentingnya kesepakatan tertulis dalam transaksi jual beli jasa menjadi celah terjadinya penipuan. Dari sini akhirnya kita jadi tahu, oh ternyata masyarakat kita itu belum paham terkait dengan profesionalitas sebuah perjanjian. Gitu ya, harusnya kan dia harus punya hitam di atas putih tadi itu. Makanya tadi yang sudah saya sebutkan di atas, yang harus dilakukan adalah membaca perjanjian. Kalau dia nggak punya lembar perjanjian bagaimana? Ya jangan mau gitu. Kecuali dia ada hal-hal lain yang bisa membuat kita posisinya menjadi kuat. Intinya percaya saja tidak cukup. August Jonathan, Ketua Asosiasi Pengusaha Pernikahan dan Gaun DPD Jakarta menyebut, dalam beberapa kasus penipuan WO diketahui sejumlah pelaku awalnya merupakan pemilik usaha WO yang diakui kredibilitasnya. Kayak mungkin setahun lalu, 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, hal-hal yang kurang lebih sama ini pernah terjadi. Dan memang kalau yang saya perhatikan sebelum-sebelum itu, sebetulnya mereka adalah vendor yang kredibel. Memang mereka dipercaya, lalu memang menjalankan pekerjaan mereka di dunia wedding ini dengan baik. Mungkin ada sesuatu hal yang terjadi
Dan itu biasanya ada beragam, memang seperti tadi disebutkan sama Kak Suara, ada mungkin bangkrut atau mungkin tiba-tiba ada sakit penyakit, atau ya paling buruknya tiba-tiba tamak ya Kak ya, memang jadi tiba-tiba berencana, wah saya bisa dengan mudah nih mendapatkan ini dan orang sudah percaya, yuk deh kita coba, kira-kira begitu. Masyarakat dapat mendeteksi sebuah WO yang bermasalah. Di antara tandanya, kebiasaan pihak WO yang seenaknya meminta uang pelunasan di luar kesepakatan. Kan dimulai pada saat tiba-tiba mereka meminta pembayaran lebih cepat dari seharusnya. Itu bisa menjadi satu tanda. Terlepas dari apapun alasannya, aku rasa sih kurang baik ya. Maksudnya begini, kalau menjaga dari sisi profesionalitas, harusnya hal-hal seperti itu bisa dibilang cukup tabu ya. Maksudnya misalkan kita sudah set tanggal A, tanggal B, tanggal C untuk pembayaran, kita stick di tanggal tersebut. Apapun yang terjadi, mau di dalam penyelenggaraan event tiba-tiba ada musibah ini ABCD, itu tidak boleh diutak-atik. Jadi makanya financial management juga penting. Kemudian yaitu menjaga kepercayaannya itu dari sisi klien. Jadi kalau klien sudah melihat ada gelagat yang kurang baik, jangan terenyuh ya ngomongnya, bahasa KBBI ya. Jangan terenyuh dengan emosi. Kayak wah kasihan ya, aduh coba bantu deh, atau itu baiknya jangan. Cukup dengan bilang kita sesuai dengan terms-nya aja ya Kak. Bagi Anda yang akan menikah dan menggunakan jasa wedding organizer, ada beberapa cara yang bisa Anda praktikan agar terhindar dari WO bermasalah. Pertama, jangan mudah tergiur penawaran paket pernikahan dengan harga murah. Jangan terburu-buru hanya memilih satu WO. Cari WO lain sebagai pembanding. Sebaiknya, pilih WO yang telah berbadan hukum. Cari tahu rekam jejak WO untuk mengetahui kredibilitasnya. Lalu, cek company profile WO untuk mengetahui hasil kerjanya. Dan, pastikan WO yang Anda pilih punya reputasi baik. Indikasinya, WO tersebut banyak mendapat testimoni positif dari klien. Cari-cari vendor, cari-cari rekomendasi, kan cukup banyak platform online wedding directory di website ya, cukup banyak, aplikasinya pun ada. Dan biasanya memang kalau tergabung di aplikasi, kemudian juga Instagramnya mungkin terlihat rapi, followernya juga oke, dan lain-lain, mungkin bisa menjadi parameter yang cukup menjanjikan lah ya untuk memilih satu vendor. Kadang-kadang juga boleh cek di Google Review. Yang tidak kalah penting, rencanakan acara pernikahan dengan menyesuaikan keuangan. Kalau memang mau menciptakan pernikahan yang terjangkau, menurut saya ya itu tadi kembali set the budget and then memilih vendor yang disesuaikan dengan budget tersebut. Namun jujur aja dengan standar budgetnya kalian begitu. Jangan melihat kiri kanan gitu ya. Bila memang budgetnya di angka X misalnya, akan ada vendor-vendor di angka X tersebut. Bila budgetnya di Y atau Z, sama akan ada vendor-vendor juga di angka tersebut. Para calon pengantin, mari lebih cermat sebelum memutuskan menggunakan jasa wedding organizer. Jangan mudah percaya iming-iming harga murah penuh diskon. Pastikan WO yang Anda pilih memiliki rekam jejak positif agar Anda dapat melangsungkan resepsi pernikahan dengan tenang dan lancar. Suara Azani, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Seorang pria ditangkap polisi lantaran menipu warga 6 juta rupiah dengan modus menggandakan uang hingga miliaran rupiah. Selengkapnya, usai jeda.